Hai Positive People, kita akan melanjutkan kembali seri pengajaran tentang hidup berdampak dari khotbah Yesus tentang kerajaan Allah dalam Matius pasal 5. Mari kita lihat ayat 14 sampai 16. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi Yesus mengajarkan identitas kita yang kedua, yaitu terang dunia. Kemarin identitas pertama kita belajar tentang garam dunia, tapi identitas kita yang kedua, yaitu kamu adalah terang dunia. Nah, fungsi terang itu ada dua. Yang pertama, fungsi terang membawa kedamaian. Sehebat-hebatnya seseorang, kalau berada dalam ruangan gelap pasti jadi takut. Makanya anak-anak lagi main tiba-tiba padam lampu, langsung nangis. Karena memang kegelapan membawa ketakutan. Itu sebabnya biasa kalau kita pergi ke kuburan nggak mungkin pergi pada malam hari. Biasa kalau kita pergi ke kuburan pasti siang hari. Dan apa yang terjadi kalau tiba-tiba lampu yang padam itu menyala? Maka anak itu bersorak, hore! Kenapa? Karena terang membawa damai. Harusnya keberadaan kita di rumah, keberadaan kita pekerjaan dan kota bangsa ini membawa damai. Ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama, orang Kristen tradisi. Orang Kristen tradisi itu adalah orang Kristen yang cuma datang ke gereja, tapi tidak bertumbuh. Hidupnya begitu-begitu saja. Hanya cuma tradisi datang ke gereja. Hanya cuma tradisi jadi orang Kristen. Nah, ini akan jadi problem victim. Diomongin orang udah lama jadi Kristen, tidak berubah. Udah lama dibaptis, tidak dewasa-dewasa. Yang kedua, orang Kristen yang ada di dunia ini, yaitu Kristen ambisi. Kristen ambisi seperti Farisi, ambisinya tinggi, pengen menonjol, tapi hidupnya nggak melakukan firman Tuhan. Jadi problem maker. Orang Kristen yang ketiga, orang Kristen transformasi, yaitu problem solver. Tuhan mau kita bukan jadi troublemaker, karena enggak ada yang suka dengan troublemaker. Hidup ini udah berat. Kalau kehadiran kita jadi troublemaker, jadi tambah berat. Justru yang Tuhan kendaki untuk kita jadi orang Kristen transformasi. Orang Kristen membawa solusi. Orang dibayar mahal. Bukan karena orang itu pintar menemukan masalah. Orang yang dibayar mahal karena orang itu pintar menyelesaikan masalah. Loh, kenapa kita perlu datang ke dokter? Karena dokter bisa menyelesaikan masalah penyakit kita. Kenapa kita perlu datang di biro jasa? Karena biro jasa bisa menyelesaikan masalah dokumen kendaraan kita. Kenapa kita perlu datang ke notaris? Karena notaris bisa menyelesaikan masalah pertanian kita. Kita dibayar mahal bukan karena kita pintar menemukan masalah, tapi pintar menyelesaikan masalah. Itu sebabnya hari-hari ini berbagai negara maju mereka sedang sibuk sekali bagaimana untuk bisa menemukan vaksin COVID-19. Begitu ditemukan vaksin COVID-19, wow, langsung nanti saham naik, langsung orang bergembira, rasanya betul-betul sukacita. Hal yang sama, justru kita ini pembawa damai. Harusnya kita ini menjadi problem solver, sehingga kehadiran kita membawa sukacita buat keluarga, pekerjaan, dan juga buat kota dan bangsa kita. Identitas dan fungsi. Dan fungsi yang kedua, terang adalah membawa kejelasan. Terang itu membawa kejelasan. Coba kalau kita berada dalam ruangan gelap, lihat telapak tangan kita sendiri tidak bisa lihat. Bagaimana kita mau jalan, bagaimana kita mau bekerja, kita akan mati kutu. Kita lumpuh kalau kita berada dalam ruangan gelap. Makanya listrik penting sekali, karena sebagai kejelasan. Kita ini gak akan bisa maksimal hidup kita kalau kita bekerja dalam ruangan gelap. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa kamu terang dunia. Fungsi kita memberikan kejelasan siapa itu Yesus. Tidak membawa kebingungan. Karena mungkin saat ini Yesus ada dalam hati kita. Yang kita perlu lakukan adalah wujudkan perbuatan Yesus. Inkarnasikan ke daging kita.
Sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran itu menonjol. Sehingga ketika mereka melihat perbuatanmu, mereka melihat Bapa dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Hidup kita tidak jadi batu sandungan. Hidup kita tidak jadi bahan olokan. Hidup kita jadi memuliakan nama Bapa di surga seperti Sakeus selama hidupnya selalu meras tekan orang. Jadi dirjen pajak, pemungut cukai. Tapi begitu dia berubah ikut Yesus, jadi terang. Namanya tidak lagi buruk di kota Yeriko, tapi namanya termasyur. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Sakeus ketika dia berjumpa sama Yesus? Dia bagi separuh dari hartanya kepada orang miskin. Bahkan dia kembalikan kepada orang-orang yang pernah dia rugikan, dia peras 4 kali lipat. Hal inilah ketika dia jelas dengan perbuatan dan karakter Tuhan. Akhirnya begitu mereka melihat perbuatan baik dan langsung memuliakan Bapa di surga. Saya percaya dengan kita menjadi terang, mau damai dan memberikan kejelasan siapa itu Yesus lewat hidup kita, maka cepat atau lambat orang-orang akan mengenal Dia, Sang Juru Selamat yang kita sembah. Live a better life.